Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di SG Training part kesekian. Oke, jadi mungkin karena kemarin kita udah belajar ke Photoshop ya. Sekarang kita kembali lagi ke AI dan saya ingin memberikan tutorial yang cukup penting dan ini lupa saya berikan di SG Training sebelumnya, yaitu adalah artboard ya teman-teman. Ini adalah fundamental dari editing di AI ataupun Photoshop. Kalau Photoshop mungkin udah, tapi di AI belum ya teman-teman. Nah, jadi ini caranya gampang banget karena gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu grid grid apa namanya puzzle yang di feed Instagram itu, nah itu kan kadang-kadang banyak yang bikin kreasi-kreasi kayak feedsnya yang nyambung dari atas ke bawah gitu kan. Nah itu sebenarnya ada cara ya teman-teman yang bisa dipakai di AI ini. Nah itu cara dengan manipulasi artboard seperti itu. Jadi harus perhatikan ya teman-teman karena ini cukup penting dan pertama dia fundamental, yang kedua dia jadi apa ya? Jadi acuan untuk kreativitas kita di feeds Instagram gitu ya, ataupun di HP teman-teman yang biasa ada galerinya yang susunannya tiga 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 gitu. Jadi lebih bagus gitu kan. Nah jadi eh ya kita coba aja. Jadi di sini kayak biasa teman-teman silakan klik file habis itu new. Habis itu di sini jangan lupa teman-teman masukin ukuran yang teman-teman mau. Biasa kalau misalnya kita mau acuannya di Instagram berarti 1:1. Jadi kita pakai 500 kali 500 atau bisa juga 1000 kali 1000. Oke, udah kalau udah gitu. Nah, ini yang terpenting di sini ya, teman-teman. Sebenarnya terserah teman-teman mau bikin satu atau mau bikin berapa, tapi karena ini katakanlah kita mau bikin feeds Instagram ya, yang dia itu ada 6 ini, 6 kolom, 6 kolom ya, 6, 6 item tapi ada dua baris gitu, berarti kan 6. Nah, terus di sini kita mau habis kita tentuin berapa jumlah uploadnya, kita masuk ke ini more setting ini. Nah, terus kita set dia bentuknya mau gimana. Nah, yang pertama number of artwork-nya kan 6 tadi. Nah, ini bisa diubah terserah mau berapa aja teman-teman. Habis itu ini di apa namanya? Disusun kayak gini. Jadi kayak dia ke kanan dulu, habis itu udah sampai jumlah kolom yang kita tentukan baru dia turun gitu. Nah, itu habis itu spacing ini kayak jarak antar artboard-nya karena kita mau digabungin ya. Jadi kita bikin nol aja. Jadi kolom nah ini kolom sini maksudnya adalah dalam satu baris itu ada berapa artboard gitu ya. Nah, ini kita bikin tiga karena dalam satu baris itu ada tiga artwork. Biasa kalau di IG ya, nah, kita bikinlah tiga. Berarti dia kalau misalnya dia udah nyusun di atas nih tiga, dia bakal balik lagi ke bawah, nyusun tiga lagi gitu. Sampai hasil ini number of artworknya terpenuhi. Nah, ini tadi ukuran yang tadi kita tentukan udah aman. Kemudian points, terserah ya kalau misalnya teman-teman mau bikin milimeter, sentimeter juga nggak apa-apa. Kalau poinnya ini terserah teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman mau upload di sosmed berarti pakai yang RGB. Udah, rest reflect ya disesuaikan aja kalau gitu teman-teman. Bisa tinggal di create dokumen. Oke, jadi teman-teman kayak gini. Benar-benar sesederhana ini ya teman-teman. Jadi apa namanya cara bikin robotnya. Jadi ntar kalau misalnya teman-teman mau ngedit ya udah tinggal ngedit kayak biasa aja. Isi aja semua satu. Jadi katakanlah teman-teman anggap ke 6 artboard ini itu adalah satu artboard gitu. Dan ntar kalau misalnya udah selesai, ntar tinggal diekspor gitu ya teman-teman. Nah jadi pas diekspor tuh juga nanti bentuknya udah misah seperti itu. Seperti ini jadi teman-teman. Nah, kalau misalnya teman mau mau apa namanya, mau ngedit langsung di artboardnya atau maksudnya mau ngubah artboardnya, jadi itu ada cara ya teman-teman. Di sini mungkin di apa namanya di atau aku udah ada terkait dengan toolbar artboard. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum, silahkan teman-teman klik window, habis itu teman-teman cari artboard, habis itu dicentang, udah gitu aja. Tadi bakal muncul. Oke, kalau udah ini kalau misalnya teman-teman mau eh, nambahin nih, mau nambahin artboard, terus silahkan teman-teman. eh Biasa kalau misalnya nambahin artboard yang bentuknya feeds Instagram kan berarti nambahinnya ke atas kan. Berarti teman-teman klik aja yang ini, yang row yang bagian paling atas, terus tinggal di new artboard. Udah. Nah, gimana cara mindahinnya ke sebelah sana? Ya udah teman-teman tinggal klik aja ini. Ini tools buat manipulasi artboard, namanya artboard tool. Teman-teman klik. Nah, di sini ntar kita bisa ubah ukurannya, terus bisa kita pindah-pindahin. Tapi kalau ukuran nggak sarankan untuk diubah ya, kecuali teman-teman mau berkreasi yang sangat liar silakan. Nah, ini buat pindahinnya kayak gini.
Tuh, tuh sangat gampang ya teman-teman. Udah tinggal gitu-gitu aja teman-teman. Jadi apa namanya? Bikinnya ini nggak terlalu susah. Terus kalau misalnya teman-teman nih, teman-teman punya desain di satu artboard, terus teman-teman pengen ngopi artboard sekaligus ngopi desainnya, itu gampang teman-teman. Misalnya ini teman-teman punya satu desain, kita katakanlah ada kotak gini. Dah, ini katakanlah ini desain yang sangat kompleks ya teman-teman. Nah, ada terus teman-teman mau ngopi artboardnya ini jadi dua, tapi desainnya mau diikutin juga, ya udah gampang teman-teman. Silahkan tinggal teman-teman, misalnya di artboard berapa, ini artboard 7 kan, artboard 7, ya udah artboard 7 ini silahkan diduplikat aja. Dah, ntar dia bakal muncul di sini dan dengan isinya itu sesuai dengan apa namanya desain yang udah teman-teman bikin. Jadi eh, nggak cuma artboardnya aja yang ke copy tapi juga sama desain-desainnya sekaligus gitu. Udah habis itu tinggal dipindahin aja gitu. Ya, sangat gampang ya teman-teman. Intinya seperti itu teman-teman dengan dalam manipulasi artboard ini. Mungkin kalau misalnya kita mau langsung masuk ke contoh itu di sini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh mungkin fix transisi di IG Hima. Jadi gini contohnya teman-teman, kalau misalnya kita bisa transisikan dari bulan September kita ke bulan Oktober. Nah ini aku bikinnya biasa kayak gini. Jadi di sini kita bikin ada 3 artboard ya. 3 artboard dengan ukuran itu kalau nggak salah kemarin aku bikinnya 750 kali 750 gitu. Udah habis itu tinggal ngedesain aja di atasnya gitu. Gak usah mikirin apa bentuknya, katakanlah teman-teman anggap 3 artboard ini adalah dalam satu kesatuan artboard. Jadi ya udah, kalau misalnya udah bentuk artboardnya, tinggal teman-teman ngedit di atasnya, udah kalau udah selesai kayak biasa tinggal klik file, habis itu diklik export, terus export as. Nah jangan lupa ya di sini teman-teman harus apa namanya, harus diklik use artboardnya. Jadi ntar biar dia itu eh, hanya mengekspor yang ada di dalam artboard, jadi dia nggak di luar artboard tuh nggak diekspor gitu. Terus itu kita ini klik all. Kok all ini maksudnya kayak semua artboard yang ada di sini kita kita ekspor. Kalau misalnya kita mau, teman-teman mau ekspor beberapa doang, jangan klik klik habis itu ditulis mau artboard berapa sampai berapa. Tapi kalau misalnya mau semuanya tinggal klik all. Udah bisa diekspor. Kalau udah, habis itu dicek lagi keluar modelnya. Kalau misalnya udah aman, oke, udah. Ntar dia bakal muncul di sini ya teman-teman. Nah ini bentuk. Jadi dia bakal apa namanya, bakal terbagi sesuai dengan artboardnya. Gitu ya. Jadi lebih enak teman-teman bisa langsung upload kalau misalnya udah ada apa udah punya kontennya nih kan nggak perlu dipotong lagi, teman-teman bisa langsung upload dari hasil yang udah diekspor ini seperti itu. Udah sederhana ini teman-teman, gampang kan? Tuh. Jadi itu ya cara bagaimana cara menggunakan dan memanipulasi si artboard ini. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di EC Training part selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah.